Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Gunung. Mendengar kata itu, pasti yang terbersit di dalam pikiran kita adalah suasana yang sejuk, dingin, pemandangan yang luas, atau bahkan kisah-kisah misteri di balik sebuah gunung itu sendiri. Ya, namanya saja misteri, otomatis sampai kini belum ada yang tahu bahwa apakah hal itu fakta ataukah hoax. Namun, cerita itu kerap kali dipercaya oleh warga setempat, bahkan juga oleh para pendaki-pendaki lainnya. Namun, ada juga di antara para pendaki lain yang menganggap kisah-kisah mistis itu hanyalah sebuah kisah-kisah khayalan. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang dikatakan pamali. Jadi, hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki apabila dia ingin mendaki gunung. Karena apabila dia melanggar, akan menyebabkan hal-hal buruk yang akan terjadi kepada para pendaki tersebut. Bukan hanya itu, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan hari ini aku akan bahas kepada kalian beberapa hal pamali yang sebaiknya dihindari dan jangan pernah dilakukan apabila kalian ingin mendaki gunung. Yuk, kita bahas. Hal pamali yang pertama yaitu kalian sebaiknya jangan mendaki saat menjelang maghrib atau apabila kalian sedang dalam perjalanan menuju puncak. Sebaiknya saat maghrib kalian berhenti dulu nih teman-teman, karena ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang belakangan ini lagi viral banget di sosmed ya. Karena ada seseorang pendaki yang membagikan videonya dan ternyata itu video creepy banget. Video itu suasananya di saat maghrib nih teman-teman, di puncak Gunung Managil tersebut. Pada saat dia merekam, pada saat dia memvideokan di lokasi, dia sama sekali tidak mendapatkan hal-hal mistis sama sekali ya. Bahkan dia juga tidak mendengar suara ini. Namun justru dia taunya ada suara gamelan yang terrecord di videonya tersebut setelah dia menguploadnya ke sosial medianya dia. Nah, kalau teman-teman penasaran, seperti ini videonya. Yang kedua, kalian jangan pernah cerita-cerita tentang hantu di gunung. Nih, kalian yang sedang mendaki sebaiknya jangan pernah cerita-cerita tentang hantu ataupun makhluk halus itu sendiri ya. Karena gunung itu kan dipercaya sebagai tempat tinggalnya para makhluk-makhluk halus. Otomatis nih kalau misalnya kalian berkunjung ke sana, kalian kan sebagai tamu, terus kalian membicarakan hal-hal tentang makhluk halus atau hantu-hantu di sekitar gunung itu. Nah, otomatis para makhluk halus itu bisa mendengar kalian, dan apabila dia tersinggung, kita kan nggak tahu ya bagaimana makhluk halus pemikirannya, bisa saja dia mengganggu kalian. Ya, bukan berarti seketika dia langsung muncul di hadapan kita ya, tapi lebih buruknya lagi, dia bisa mengikuti kalian sampai ke rumah. So, sebaiknya kita waspada dan hati-hati menjaga sikap. Yang ketiga, yang sebaiknya tidak kalian lakukan apabila kalian mendaki adalah sok-sokan atau sombong gitu ya saat kalian mendaki gunung. Ada sebuah kisah nih dari seorang pendaki, namun dia ingin dirahasiakan, tidak ingin disebutkan namanya, dimana pada saat mendaki itu dia berkata meremehkan. Saat itu dia mendaki Gunung Ungaran dan dia sempat berucap, halah, cuman Gunung Ungaran aja kok gitu. Lantaran dia ini udah beberapa kali mendaki Gunung Ungaran tersebut. Tapi apa yang terjadi hari itu setelah dia mengatakan hal demikian, dia merasa seperti dikelilingi kabut yang sangat tebal. Dan bahkan semalaman dia tuh nggak nyampe ke puncak. Sementara teman-temannya tuh sudah sampai duluan ke puncak. Padahal dia sudah beberapa kali mendaki Gunung Ungaran tersebut. Dia pun baru tersadar nih dan
baru bisa melihat jalur pendakiannya itu setelah subuh menjelang. Jadi semalaman dia tuh kayak cuman bolak-balik di sekitaran situ aja. Dan setelah kejadian itu dia pun langsung sadar, waduh ternyata aku barusan mengucapkan sebuah kata yang meremehkan tentang gunung gitu loh. Dan seketika dia langsung mengalami hal mistis tersebut. Ya, ini kita jadikan sebuah peringatan dan kewaspadaan ya teman-teman. Apabila kalian ingin mendaki gunung, sebaiknya kalian tidak meremehkan kondisi atau situasi gunung tersebut seperti itu. Pamali selanjutnya yaitu kalian sebaiknya menghindari tangan-tangan usil atau iseng nih teman-teman. Nah, maksudnya di sini adalah kalian dengan semena-mena mencabut ranting bunga yang ada di sekitar gunung tersebut tanpa adanya hal-hal darurat. Nah, sebaiknya jangan dilakukan ya teman-teman, karena itu bisa saja mengganggu wilayah yang tak kasat mata di mata kita gitu loh. Ya mungkin kita iseng, ini yang penglihatan kita itu cuma sekedar ranting atau sekedar daun, tapi kita nggak pernah tahu apa hal tersebut gitu. Jadi sebaiknya kita lebih menghormati alam. Nah, selanjutnya hal pamali yang kelima yaitu bersiul dengan nada yang tinggi. Nah teman-teman, ternyata bersiul itu merupakan suatu aktivitas yang bisa mengundang makhluk halus. Karena hal itu juga dipercaya sama beberapa orang Indonesia, bersiul itu suatu ritual untuk memanggil makhluk halus. Apalagi bersiulnya itu adalah siulan nada-nada tinggi dan juga mendayu-dayu seperti mensiulkan lagu Lingser Wengi. Wah, jangan coba-coba ya teman-teman. Nah, dikhawatirkan setan atau jinnya tersebut marah dan dia pun malah mengikuti kalian hingga kalian pulang ke rumah. Terus pamali yang keenam yaitu adalah sebaiknya kalian jangan buang air kecil atau pipis sembarangan tanpa permisi. Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu ya, mungkin di pandangan mata kita itu hanyalah sebuah pohon, lokasi hutan yang gelap, tetapi bisa saja itu adalah pasar buat mereka, makhluk-makhluk halus, atau bahkan rumahnya sebuah keluarga yang mungkin mereka sedang makan malam misalnya, terus kalian tiba-tiba buang air kecil di situ tanpa permisi. Ya bayangin aja ya, kalau misalnya kita menjadi makhluk halusnya, otomatis langsung marah dan merasa kesal. Ya sekiranya makhluk atau jin itu kurang lebih kehidupannya seperti manusia, cuman mereka tidak terlihat oleh mata manusia. Jadi sebaiknya hati-hati apabila kalian mau buang air kecil atau bahkan buang air besar di gunung. Pamali yang selanjutnya adalah ngomong kasar. Kalian tidak boleh berkata kasar sembarangan, mengumpat gitu ya, karena makhluk halus di sana itu bahkan tidak menyukai orang-orang yang sombong ya kan. Kalau misalnya kita berkata kasar, otomatis biasanya orangnya sombong nih gitu atau sembarangan. Nah sebaiknya kita menjaga sikap nih teman-teman apabila mendaki gunung, karena sekali lagi kita tidak pernah tahu makhluk seperti apa yang berada di gunung pada saat kita lewat. Kalau misalnya mereka tidak suka dengan kata-kata yang kita lontarkan, bisa berakibat fatal. Pamali yang ke-8 yaitu kalian dilarang keras melamun. Karena otomatis ya, kalau orang yang melamun, bengong, itu makhluk halus, jin akan lebih mudah untuk merasuk ke dalam jiwa kalian gitu loh. Jadi sebaiknya kalian lebih fokus, lebih riang dan jangan melamun. Pamali yang selanjutnya yaitu punya niat buruk. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mendaki gunung dan kalian punya niat yang tidak baik, misalnya kalian ingin mencelakakan orang di sana, atau mungkin kalian ingin melakukan hal-hal yang tidak baik di gunung, wah siap-siap aja nih teman-teman, kalian bisa mendapatkan hal yang malah tidak pernah kalian duga gitu loh. Karena tidak menutup kemungkinan ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang bahkan membahayakan orang-orang pada saat mendaki gunung. Dan bukan hanya terpeleset atau segala macam,
Banyak juga beberapa orang yang bahkan hilang, jadi hingga sekarang tidak ditemukan di mana jasadnya. Pamali yang selanjutnya ini khususnya kepada para perempuan. Sebaiknya kalian pada saat mendaki gunung adalah dalam kondisi yang suci. Maksudnya sedang kedatangan bulan atau haid ya. Karena jangan sampai kalian membuang pembalut sembarangan. Nah, otomatis kalau misalnya kita lagi mendaki gunung, air dan segala macam itu kan terbatas. Sementara kalian sedang mengalami haid nih, yang mana kalian tuh harus mengganti setiap 4 jam gitu loh. Otomatis itu sangat-sangat tidak kondusif gitu ya untuk kesehatan kalian juga dan untuk kebersihan dari gunung tersebut juga. Nah, apalagi yang berbau-bau darah seperti itu tentu saja sangat cepat nih mengundang makhluk-makhluk jin atau setan bisa berbuat hal-hal yang buruk nih kepada orang-orang yang memiliki darah tersebut. Jadi sebaiknya ini peringatan kepada perempuan, apabila kalian ingin mendaki, pastikan kalian tidak dalam kondisi haid atau datang bulan. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video aku tentang hal-hal pamali yang sebaiknya kalian hindari apabila kalian ingin mendaki gunung. Semoga video aku ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.